Batalia Channel yang pertama, larutkan pupuk kalsium di air, dan selanjutnya rendam bibit tanaman terong yang siap ditanam biar larutan pupuk kalsium itu meresap pada akar tanaman. Setelah basah semua, kita angkat bibit dari tempat perendaman dan ditiriskan sebentar. Dan selanjutnya kita tanam tanaman terong ungu yang sudah siap tanam. Dan tanaman terong ini batangnya sudah keras sehingga tidak mudah layu saat terkena sinar matahari. Dan selanjutnya sahabat Batalia Channel, untuk tahap pertumbuhan selanjutnya, tanaman terong saat pertumbuhan dikasih pupuk, itu pupuk dengan cara saya tanam, saya lubangi, saya kasih pupuk urea, dan selanjutnya di lubangnya saya tutup dengan pupuk kandang kotoran kambing. Ini pupuk urea dan kotoran kambing. Dan selanjutnya, setelah tanaman terong ungu sudah mulai berbunga, pupuknya sudah beda lagi, saya ganti dengan pemupukan NPK 1616. Ini tanaman sudah mulai berbunga dan besar, saya lakukan pemupukan NPK 1616. Saya lubangi dan saya taruh pupuknya kurang lebih jarak 10 cm dari tanaman terong ungu. Dan setelah itu saya tutup lagi dengan pupuk kandang biar ureanya tidak menguap. Dan selanjutnya sahabat Batalia Channel, untuk mencegah hama bisa dilakukan penyemprotan bertahap. Bisa, ini yang saya lakukan 1 minggu sekali, saya lakukan penyemprotan pada tanaman terong untuk pencegahan hama. Walaupun ini terong ini tidak diserang hama, tetap saya lakukan penyemprotan 1 minggu sekali untuk menjaga biar tidak ada hama yang hinggap di tanaman terong ungu. Lakukan penyemprotan yaitu dari bawah sampai atas. Biasanya ada kutu kebul yang hinggap di bawah daun-daun tanaman terong ungu, maka penyemprotannya bisa lewat bawah sampai ke atas, bawah daun dan atas daun untuk penyemprotannya. Dan langkah selanjutnya, jangan lupa lakukan penyiangan, karena ini tanaman tanpa olah tanah juga tanpa mulsa, maka lakukan penyiangan gulma di bawah tanaman terong ungu biar kelihatan bersih. Dan langkah selanjutnya, lakukan pemangkasan daun bawah yang sudah kelihatan tua dan menyentuh tanah, dibersihkan untuk mencegah hama yang dari bawah, biar tanaman kelihatan bersih dan yang di bawah juga bisa terkena sinar matahari. Inilah setelah ditanam.
dan buah pertama sudah mulai muncul, dan ini saya lakukan pemetikan buah pertama kali. Buah pertama sangat besar, ini tumbuh di batang V. Buah pertama itu di batang V pertama itu muncul buah pertama, belum pada cabang atas. Untuk memilih yang sudah dipetik itu bisa kita sambil menekan. Kalau sudah keras berarti tanaman itu sudah siap untuk dipanen. Dan selanjutnya sahabat Thalia Channel, setelah pemanenan pertama biasanya tanaman lebih tinggi dari sekarang ini yang saya panen. Setelah tanaman tinggi, setelah panen pertama, tanaman sudah mulai banyak cabang dan daunnya sangat lebat, maka saya lakukan penyangga pada tanaman terong. Untuk menghemat ajir pada tanaman terong, saya lakukan ajir dengan dua sisi, terus saya kasih tali pemancang untuk menghemat ajir. Jadi ini satu lajur cukup dua ajir, terus dikasih tali pemancang, sehingga sangat hemat ajir. Kalau dibanding dengan satu pohon satu ajir, sangat boros sekali dengan ajir. Karena ini tanaman juga kuat, tidak seperti tanaman tomat yang perlu banyak ajir. Kalau tanaman terong ini sudah kuat cuma untuk mengimbangi kalau ada angin dan buah besar. Jadi cukup dengan tali pemancang sudah cukup. Tapi pengen lebih bagus, satu pohon satu ajir itu lebih bagus. Tapi untuk menghemat ajir, dengan tali pemancang sudah cukup. Terima kasih sahabat Thalia Channel telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat, berbagi pengalaman cara perawatan tanaman terong ungu tanpa olah tanah. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi para petani pemula seperti saya untuk berbagi pengalaman. Dan setelah saya lakukan pemancangan ini, selanjutnya saya pruning daun-daun yang tua yang di bawah ini, saya pruning, saya bersihkan untuk mencegah hama-hama yang biasa hinggap atau hidup di bawah tanaman terong. Terima kasih sahabat.